Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amal ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tidak lupa kepada teman-teman calon guru penggerak yang saya hormati. Puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dalam acara diseminasi budaya positif. Saya berdiri di sini sebagai pembawa acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif, yang keempat diskusi, yang kelima kesimpulan, yang keenam refleksi, yang ketujuh penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Ciwaru, yang saya hormati teman-teman CGP calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Ciwaru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Sholawat beserta salam semoga dilimpahkan selalu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di ini ruangan atas prakarsa teman-teman kita calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Ciwaru. Kita akan mengadakan sebuah acara yang disebut tadi oleh pembawa acara, yaitu diseminasi. Mungkin buat kita semua acara ini merupakan sesuatu yang baru, dan saya di sekolah ini baru mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, apa yang disebut dengan diseminasi? Diseminasi itu merupakan sebuah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok tertentu atau individu tertentu dengan tujuan menyampaikan berbagai macam informasi yang diharapkan kemudian informasi-informasi itu menimbulkan kesadaran buat kita semua dan bisa melaksanakan atau bisa dilaksanakan oleh kita semua. Ada acara diseminasi di sekolah kita, ini merupakan efek dari adanya CGP. Mudah-mudahan CGP yang sekarang angkatan ke-11 dari sekolah kita akan diikuti oleh CGP-CGP berikutnya dari sekolah kita. Karena insya Allah seperti yang tadi saya sampaikan,
tentang diseminasi itu sendiri, ini sangat baik sekali. Jadi kalau pakai bahasa saya mungkin diseminasi itu para CGP itu ingin berbagi ilmu tentang bagaimana yang namanya praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman CGP ini, ingin ditularkan sehingga diharapkan teman-teman guru di kita, di sekolah kita ini menjadi guru-guru yang lebih baik, bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa meningkatkan wawasan kita, sehingga pada ujungnya bisa meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Ciwaru. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman CGP yang atas dasar kesadaran sendiri udah ada niatan meningkatkan potensi diri, mengembangkan potensi diri dengan mengikuti proses calon guru penggerak. Nah, dalam proses saja sudah ada berbagi praktik baik, apalagi nanti kalau sudah betul-betul jadi guru penggerak, itu diharapkan bisa lebih lagi dalam berbagi ilmunya, sehingga semua bapak dan ibu guru yang ada di sekolah kita bisa menjadi lebih baik semuanya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, karena tujuannya sangat positif, sangat baik sekali, maka saya berharap kepada bapak ibu semuanya bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan sebaik-baik mungkin. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang kemajuan untuk pendidikan, ayo diskusikan sesuai dengan tema nanti akan dibawakan oleh teman-teman CGP. Sehingga apa? Inti dari acara diseminasi ini betul-betul tergali, ya, tergali sehingga pada akhirnya kita semua memiliki kepemahaman yang sama tentang bagaimana caranya kita mengembangkan diri, bagaimana caranya kita mengembangkan potensi, sehingga pada akhirnya kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi sambutan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Selanjutnya yaitu acara inti. Untuk acara inti tentang diseminasi budaya positif akan dibawakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat tidak? Terima kasih atas semangatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Dina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP 1 Ciwaru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan di pagi hari ini. Di mana pagi hari ini saya mengadakan kegiatan yaitu budaya positif di SMP 1 Ciwaru. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan diri Ibu Bapak. Ya, langsung saja. Next Pak. Nah, ada pertanyaan pemantik dulu dari saya Pak. Di sini ada pertanyaan bahwa apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya ingin tahu tanggapan Bapak Ibu terkait pertanyaan yang saya ajukan. Ada yang bisa dijawab untuk pertanyaan nomor 1? Baik. Mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Kalau jawabannya iya, apabila hukumannya itu bersifat mendidik,
istilahnya diberikan di depan kelas itu kurang mengisipkan anak tersebut disuruh membaca ya buku yang diberikan oleh guru, kemudian nanti menyampaikan apa. Tapi yang dibaca ini sesuai dengan materi yang nanti diajarkan di sana. Tentu ini akan disiplin anak kalau hukumannya seperti itu. Tapi apabila hukumannya jawabannya tidak, tadi bahwa misalnya anak kesiangan disuruh berdiri misalnya dengan angkat kaki satu jam, jelas ini bukan istilah zaman di mana, periksaan anak ini mungkin itu ada. Terima kasih banyak Pak Iban atas jawabannya. Dan kita lanjut ke nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Mungkin dari Bapak Ibu. Tadi sudah ya. Nah, selanjutnya yaitu memberikan penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Katakan ya, dan kita bisa. Oke, next Pak. Nah, Bapak Ibu, adapun tujuan kegiatan kita hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dari penerapan budaya positif di sekolah, tentunya di SMP 1 Ciwaru. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah merupakan ladang tempat bersemayanya benih. Nah, kita di sini itu sebagai petaninya, bagaimana kita merawat tanaman tersebut agar tumbuh dengan baik, tumbuh dengan disiram, ya betul sekali, disiram, diberi pupuk dan menjaga dari hama ataupun jamur-jamur yang ada lah gitu ya. Nah, ini diibaratkan, diumpamakan bahwa sekolah ini adalah tanahnya dan muridnya adalah benihnya. Nah, bagaimana kita seorang guru harus mampu menjaga dan juga merawat, karena untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila selanjutnya. Nah, sebelum kita membuat budaya positif sekolah, tentunya kita juga harus menerapkan yaitu disiplin positif. Nah, ini jadi adapun kesepakatan diskusi hari ini yaitu yang pertama adalah menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Ada tambahan mungkin Bapak Ibu? Boleh makan. Boleh makan, kita tulis ya. Pak, boleh makan. Boleh minum? Boleh minum Pak. Tidak boleh kayak kalau mau Pak, tidak boleh. Apa lagi? Dilarang merokok. Dilarang merokok. Ya, dilarang merokok. Dilarang ngantuk. Dilarang ngantuk. Tidak boleh. Boleh tidur. Oke, boleh. Oke. Boleh sambil makan. Ya, sambil makan. Apa lagi? Boleh ngepakai. Itu udah di atas. Saling aktif ya, aktif berpendapat ya. Oke, aktif berpendapat. Cukup? Boleh ke belakang? Garang asbun. Dilarang bermain HP. Jadi ada yang main handphone ya. Oke. Nah, saya bacakan kembali kesepakatan forum diseminasi hari ini. Yang pertama adalah menghargai siapapun. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, saat diskusi dipersilakan makan dan minum. Selanjutnya dilarang merokok, aktif berpendapat, dan dilarang main handphone. Oke, terima kasih Pak Yogi. Next. Nah, saya bacakan dulu pengantarnya. Nah, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Nah, dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya sebatas mentransfer ilmu, akan tetapi juga mencakup tentang pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, untuk menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan
pendidikan yang kita inginkan. Next, Pak. Nah, budaya positif. Apa yang terlintas dalam benak Ibu Bapak terkait budaya positif? Bisa memberikan pendapatnya? Pak Iban? Budaya positif tadi sudah disampaikan oleh Bu Dian, itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan yang ini budaya positif sekolahnya, nilai-nilai atau keyakinan yang nantinya berdampak pada siswa terutama yang Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu? Oke, mau tidak? Terima kasih atas tentang budaya positif kalau menurut saya tidak sama halnya dengan saya karena mungkin hanya dari bahasa yang berbeda. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang diterapkan kepada anak agar si anak memiliki pribadi yang baik. Itu menurut saya. Tepuk tangan buat Pak Iqbal dan Ibu Maulida. Oke, terima kasih. Kita ketahui ya bahwa budaya positif itu yaitu nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai yang positif ya Pak, agar dapat menunjukkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini dalam budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti dalam konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next Pak. Nah, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dalam pembelajaran dengan paradigma baru, jadi paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, selain pembelajaran yang berdiferensiasi, tentunya ada banyak sekali paradigma baru, antara lain misalnya sekarang ini dituntut bahwa siswa itu harus pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana murid itu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan kita sebagai fasilitatornya. Jadi tugas kita hanya sebagai fasilitator. Ya. Selanjutnya adalah keterampilan pada abad 21. Jadi siswa ini dituntut untuk bisa mengembangkan keterampilan abad 21-nya, yaitu di mana siswa harus mampu berinovasi, kreatif, benar kritis, terus dapat memecahkan masalah dengan baik. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menurut saya pembelajaran paradigma baru itu bisa terintegrasi terhadap teknologi, di mana kita sebagai pendidik harus bisa memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada untuk mendukung pembelajaran kepada peserta didik. Mungkin itu. Ya, selanjutnya Pak. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, menurut pandangan saya ilusi guru mengontrol murid itu ketika kita memberikan instruksi kepada murid tersebut dan murid itu masih melakukannya tanpa paksaan dari kita. Contohnya seperti ini, ketika kita memberikan PR kepada murid kita itu tanpa dipaksa pun kadang mengerjakan, betul? Nah, karena mereka ingin mendapatkan nilai atau supaya tidak dihukum seperti itu. Jadi tanpa paksaan pun mereka akan bertindak melakukan. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ketika ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, penguatan positifnya adalah ketika kita memberikan pujian, ketika kita memberikan hadiah atau imbalan, itu akan membuat motivasi dia ada tinggi dalam melakukan tindakannya. Misalnya, contohnya ketika dia mengerjakan tugas atau dia mendapatkan nilai yang baik, kita memberikan pujian sehingga dia bukan hanya ingin mendapatkan pujian, tetapi
Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuang rasa bersalah mampu memuaskan karakter. Nah, di sini ilusinya adalah bahwa ketika kita mengkritik anak didik kita, nah itu sebenarnya akan mematahkan motivasinya karena mereka menganggap diri mereka itu tidak berharga. Seperti contohnya kayak misalnya kita menegur atau sering ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau mengerjakan PR, kita mengkritiknya. Nah, lambat laun mereka kadang nggak mau lagi gitu ngerjain tugasnya karena udah dikritik duluan terus-terusan gitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu ketika kita memaksakan kehendak kepada peserta didik atau ke anak kita untuk melakukan hal yang menurut kita baik. Seperti contoh, misalnya ada orang tua yang menyuruh anak tersebut untuk ikut les piano misalnya atau mengikuti ekskul, sedangkan anak tersebut tidak mau. Nah, ini akan mengakibatkan perselisihan atau misalnya hubungannya jadi tidak baik. Selanjutnya, Pak. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, menurut Stephen R. Covey, prinsipal Stephen Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Next slide. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Nah, seperti kita lihat di sini ada stimulus responnya, misalnya realitas atau kebutuhan yang kita sama itu menurut stimulus respon. Dan kenyataannya teori kontrolnya adalah setiap kebutuhan itu, setiap orang itu berbeda. Nah, selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Itu adalah stimulus responnya. Teori kontrolnya adalah karena setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang lingkungan. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap tindakan itu sudah pasti ada tujuan. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, hanya kita yang dapat mengontrol diri sendiri. Nah, saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus responnya, tapi teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Seperti itu ya. Next Pak. Nah, ini disiplin positif tadi sudah dijelaskan. Nah, disiplin positif di sini lingkungan positif dapat terbentuk dengan penerapan disiplin di sekolah. Tujuan dari disiplin positif adalah memotivasi murid-murid kita untuk menjadi orang yang memiliki keinginan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya dalam budaya kita. Makna kata disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu ya. Next Pak. Nah, sebelum kita menerapkan disiplin positif, tentunya kita harus membagikan dulu disiplin dari dalam diri kita sendiri, ya. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi untuk menemukan disiplin diri tentunya harus dari dalam diri sendiri, ya, bukan dari paksaan, hukuman atau ujian. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, motivasi yang berasal dalam dirinya sendiri dan dalam perilaku perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, untuk menerapkan disiplin positif itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu biasanya sifatnya
positif, sifat-sifatnya positif ya. Nah, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Maksudnya universal di sini adalah dapat diterima oleh berbagai kalangan, biarpun kita beda suku, bangsa, dan agama maupun latar belakangnya. Jadi bersifatnya universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti tadi, ada yang bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi. Yang pertama, ada yang bisa? Berarti saya untuk membacakan atau menyebutkan. Oke, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berpikiran global dan bergotong royong kreatif. Nah, di luar ini pun nilai-nilai kebajikan banyak sekali ya Bapak Ibu, seperti kedisiplinan, kejujuran, keikhlasan, terus tanggung jawab. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan juga. Cuman di Indonesia karena kita ingin mewujudkan peserta didik yang profil pelajar Pancasila, maka nilai-nilai ini yang dimunculkannya. Next Pak. Nah, kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tentunya. Seluruh tindakan yang kita lakukan sudah pasti memiliki tujuannya. Ya, dari semua urusan terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita untuk yang baik. Nah, ketika kita tidak terpenuhi kebutuhannya, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tapi ketika kita terpenuhi kebutuhan dasar, berarti semua kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Next Pak. Nah Bapak Ibu perhatikan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, di mana bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang fisiologis, yang sifatnya fisiologis seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti dipedulikan, berbagi, dicintai, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu cenderung lebih kepada kemampuan kita atau kompetensi diri kita, bagaimana kita menghadapi kehidupan. Ya. Contohnya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada kebutuhan tentang kebebasan, di mana kita memilih dengan bebas. Seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan manusia, yaitu mencampur kesenangan. Kesenangan seperti bermain, ya, tertawa, humor, antusiasme, dan bahagia. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi siswa yang istilahnya melanggar peraturan atau misalnya yang menghadapi masalah, berarti kita jangan langsung ngejudge dulu ya. Kita harus menyelidiki dulu, ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi, seperti itu. Entah itu kasih sayang dari orang tuanya, gitu ya. Atau misalnya makanan, misalnya ada siswa yang sering minta makanan misalnya ke temannya gitu. Berarti kebutuhan dasar yang alat bertahan hidupnya kurang terpenuhi misalnya. Next. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Motivasi ini bersifat eksternal atau dari luarnya. Nah, maksudnya di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan ketika ada seseorang yang memiliki motivasi ini. Jadi motivasi ini adalah motivasi paling rendah dari ketiga motivasi ini. Sebenarnya paling rendah. Karena apa? Motivasi ini itu karena dasarnya dia takut dihukum dan dikerjakan. Jadi fokusnya adalah dia takut dan karena takut dihukum, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika ada siswa atau murid yang melakukan misalnya belajar sungguh-sungguh, dia cuma fokusnya itu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang tua, pujian dari bapak ibu gurunya. Nah, ini hanya mendapatkan imbalan dari orang lain.
motivasi ini sangat kuat karena berasal dari dalam dirinya sendiri. Seperti contoh misalnya ada anak yang pintar, dia juara terus atau terus mengerjakan tugas tepat waktu. Motivasi dalam dirinya apa? Karena dia bertanggung jawab sebagai pembelajar. Gitu. Dan itu sangat bertahan lama, berbeda dengan motivasi 1 dan 2. Jadi motivasi yang ketiga ini adalah motivasi tertinggi. Begitu. Next Pak. Nah, di samping itu, di samping motivasi ada hukuman, konsekuen, dan restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan hukuman? Ada yang bisa saya bantu buat jawab? Coba, Bapak Ibu. Hukuman Bu Yani. Suatu siswa. Ada lagi yang bisa bantu? Hukuman, restitusi, dan restitusi dan konsekuensi. Coba. Coba, apa? Dalam hukuman itu bisa dibilang merupakan akibat dari sesuatu yang kita lakukan, terutama ketika sesuatu yang kita lakukan itu berhubungan dengan kesalahan. Pasti konsekuensinya yaitu salah satunya adalah kita bisa mengucapkan sendiri sebenarnya. Jadi hukuman itu sebagai salah satu dari akibat dari perbuatan, terutama yang berhubungan dengan kesalahan. Terima kasih Bu Yani, tepuk tangan dari Ibu Yani. Baik, hukuman tadi seperti yang Ibu Yani katakan bahwa ini berhubungan dengan tindakan atau kesalahan. Yaitu sebaliknya karena hukuman ini terpatunya kepada tindakan apabila seseorang melanggar peraturan. Nah, ini biasanya dihukum supaya dia jerah agar tidak melakukannya lagi. Nah, seperti misalnya hukuman itu ciri-cirinya yang pertama adalah tidak terencana dan terjadinya tiba-tiba. Selanjutnya adalah murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi, coba ada yang bisa bantu dijawab konsekuensi? Ya, Pak Abis. Untuk konsekuensi itu sifatnya terencana. Maksudnya terencana gimana? Makanya apabila kita menemukan suatu masalah, kita buat di kelas, kesepakatan kelas. Jadi kalau masuk maksimal 15 menit. Ada masuk anak 20 menit baru masuk. Itu berarti sudah melanggar kesepakatan. Akhirnya kan udah ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya kali. Seperti itu. Intinya berencana. Baik, terima kasih sekali Pak Afif. Ya, tepuk tangan buat Pak Afif semuanya. Ya, betul sekali Pak Afif ya. Konsekuensi itu sudah terencana atau kita sepakati antara siswa dengan guru, gitu ya. Dan tetap membuat tidak nyaman. Dan sikap gurunya itu selalu memonitor gurunya. Nah, kalau restitusi, ada yang pernah mendengar bahasa restitusi? Coba. Restitusi? Boleh. Ya, mungkin restitusi itu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Terima kasih Bu. Tepuk tangan buat Ibu sekali lagi. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa restitusi itu adalah sifatnya untuk memperbaiki. Seperti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ketika murid menghadapi suatu kesalahan, dia akan mencari solusinya sendiri dan tentunya didampingi oleh kita. Dia akan lebih mengajarkan untuk bertanggung jawab dan membangun kepercayaan dirinya. Next Pak. Nah, konsep disiplin, pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi itu tadi sudah dijelaskan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, adapun ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan.
Gitu. Selanjutnya adalah memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, jadi menggali apa yang ada dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi juga berfokus pada karakter yang dibangun dan bukan tindakan yang dilakukan. Jadi lebih kepada karakternya, untuk merubah karakternya ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Next Pak. Nah, di sini ada contoh kasus perbedaan antara hukuman, restitusi dan konsekuensi. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman, kita sudah hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru mana dan guru takut. Itu adalah hukuman. Ya, kalau restitusi, guru memberikan konsekuensinya untuk membagikan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan karena sudah membuat kesepakatan tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Abdul. Nah, dan restitusi, nah cara menghadapi restitusi yaitu dengan cara guru menanyakan dulu keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini guru adalah sebagai ini ya, sebagai penerima atau misalnya sebagai manajer. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next Pak. Nah, Bapak Ibu harus tahu di sini ada 5 posisi kontrol restitusi yang dimana next Pak. Nah, 5 posisi kontrol guru ya terkait restitusi. Yang pertama adalah ada guru hukum. Yang kedua adalah ada guru yang berbuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah ada guru sebagai posisinya sebagai pihak, dan ada guru posisinya sebagai pemantau, dan ada guru posisinya sebagai manajer. Kita akan bahas satu-satu. Sebagai penghukum, sebagai penghukum seperti ini. Biasanya guru sebagai penghukum itu memberikan hukuman secara verbal, secara fisik kepada siswa yang melanggar peraturannya. Gitu. Seperti misalnya tadi contohnya berdiri di lapangan selama 10 menit. Nah, gitu. Itu adalah sebagai penghukum. Selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Ketika kita menjadi posisi guru pembuat rasa bersalah, biasanya ciri-ciri guru seperti ini tuh nadanya tuh lebih halus. Kayak membuat menyesal si anak. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Gitu. Jadi kayak si anak itu kan otomatis merasa dirinya tuh menyesal melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah bentuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah sebagai pemaham. Nah, sebagai pemaham, kayak gini contohnya. Ayo, sekarang kamu bantu ibu yuk, kerjain tugas yuk. Biarpun anak itu tidak mengerjakan tugas misalnya, tapi kita posisinya sebagai teman mengajak dia bercanda. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah pemantau. Di mana pemantau ini akan memiliki catatan tindakan kesalahan anak. Jadi perilaku anak itu dipantau menurut catatannya untuk menentukan hukumannya. Nah, yang terakhir adalah posisi yang paling sangat diidamkan oleh setiap guru, yaitu menjadi posisi manajer. Di mana posisi ini adalah berkolaborasi dengan siswa untuk memecahkan masalah atau siswa yang mengalami kesulitan. Kita posisinya adalah membantu dia, mendorong dia untuk membangun rasa tanggung jawab dan mencari solusi bersama atas apa masalah yang dihadapinya. Jadi membimbing anak, menuntun anak sehingga anak mendapatkan solusinya. Dan ini adalah posisi yang memang harus kita capai, yaitu posisi sebagai manajer. Oke, next Pak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, dia akan mengatakan, guru tersebut akan mengatakan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan bangsa. Nah, kita kadang suka begitu, betul Bapak Ibu? Jadi ya, sekarang Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol ya, di mana kita menempatkannya. Selanjutnya sebagai tumbuhan rasa bersalah. Berapa kali guru harus beritahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Ya, nah kan ke hati anaknya itu langsung tergerak karena terlalu kecewa. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu posisi kita sebagai pemantau. Ketika kita menghadapi kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Selanjutnya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga.
tidak apa-apa kalau salah, itu adalah posisi sebagai teman. Ya, bahasa kita yang menggunakannya. Dan posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang tadi saya katakan, posisi yang sangat beda-bedakan sekali, yaitu apakah kamu tahu kesalahan kamu, kita cari dulu kesalahan kamu itu apa, dan kita cari dulu alasan kamu berbuat salah itu apa. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Kita cari solusi bareng-bareng. Kita dampingi murid kita, anak didik kita untuk mencari permasalahan atau mencari solusi bersama seperti itu. Itu adalah penerapan 5 posisi kontrol. Next. Nah, Bapak Ibu, coba posisi kontrol apakah saya ketika dekat sekali dengan kamu? Kira-kira? Ada Bapak Dali? Oke, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Dali. Posisi ketika bersama, ya. Selanjutnya adalah next Pak. Posisi kontrol apakah saya? Ayo, pasti bisa melakukannya. Kita bersama. Oke, teman. Betul sekali Bapak Ibu. Ya, ini posisi kontrol sebagai teman. Tangan dua kita. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ada keyakinan kelas. Kemarin saya dengar Pak Wafi pengen tahu keyakinan kelas itu apa. Nah, jawab betul Pak? Oke. Nah, keyakinan kelas. Ada pertanyaan dulu sebelum. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba ada yang bisa jawab. Tidak pakai kesepakatan. Coba Pak. Nah. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sama tidak? Bisa saya jawab Pak. Ada lagi yang bisa menanyakan? Oke, monggo Pak Iqbal. Bagaimana antara kata kelas dan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas ini merupakan hasil kesepakatan mungkin antara guru dan siswa. Nanti disepakati apa yang harus ditampilkan di kelas nanti supaya anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang buruk. Sedangkan kalau kata keputusan biasanya tanpa kesepakatan mungkin sifatnya macam-macam. Mungkin dari sekolah sudah disampaikan sana kata kelas misalnya masuk pukul 7 ya dan istirahat di bagian 7 dan sebagainya. Terima kasih Pak. Sebelumnya ada yang mau menambahkan? Bu Yani mungkin? Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin fokus kita apa perbedaan dari peraturan dan keyakinan. Sama seperti kalimat tadi peraturan itu mungkin mengarah kepada satu pihak yang membuat peraturan tersebut dan pihak yang lain itu harus mengikuti. Tapi kalau keyakinan itu satu dan kedua belah pihak membuat keyakinan tersebut bersama-sama secara bersama-sama untuk diyakini, untuk disepakati dan untuk dilaksanakan bersama-sama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik Bapak Ibu, bagus sekali jawaban dari Pak Afi, Pak Ibu dan Bu Yani sekali. Saya izin menambahkan Ibu Bapak ya terkait keyakinan mengapa keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas saja. Begini Bapak Ibu. Sekarang ini kita ini harus menerapkan yang namanya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan seperti yang tadi saya katakan, nilai-nilai kebajikan. Jadi bukan hanya sebatas peraturan, karena keyakinan ini lebih ke dalam diri kita sendiri, gitu. Lebih kuat meyakininya. Seperti contoh gini Pak, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira keyakinan apa yang Bapak terlintas ketika saya membacakan contoh di atas ini? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keyakinannya apa? Supaya apa? Gimana Pak Gali? Takut kecelakaan, terus apa lagi? Supaya selamat. Menjaga keselamatan, terus apa lagi? Takut ditilang polisi. Oke, banyak sekali jawabannya. Nah, yang menjadi keyakinan, yang menjadi keyakinannya adalah keselamatannya. Nah, itu adalah keyakinannya, keselamatannya. Makanya tadi dikatakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu universal, bisa digunakan untuk
beda agama, suku bangsa gitu ya. Nah ini contohnya keyakinannya adalah keselamatannya. Selanjutnya coba yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kira-kira keyakinan apa yang terkandung di dalamnya? Terus apa lagi? Bu, tadi? Oke, betul sekali ya. Bu Siti. Oke, betul sekali kalau Bapak Ibu. Ternyata mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Keyakinannya adalah kesehatan. Kesehatan, dan itu perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu lebih konkret, kayak misalkan jangan terlambat datang sekolah. Kalau keyakinan kelasnya berarti apa tuh? Kedisiplinan. Seperti itu ya. Next. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, ada peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama misalkannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, bentuk keyakinannya adalah tanggung jawab. Nah, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, ini adalah sebuah keyakinan dan termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Misalkan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Nah, itu. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Seperti itu. Next, Pak. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak daripada peraturan. Jadi tadi seperti tadi ya. Selanjutnya sedikit saja biar mudah diingat. Jadi cukup sedikit saja kita buat keyakinan kelas biar siswa mudah mengingatnya. Selanjutnya adalah berupa pernyataan universal seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab. Selanjutnya dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Dan yang terakhir ada semua warga kelas dapat ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Next. Nah, ini adalah materi terakhir saya. Segitiga restitusi. Dari keyakinan kita komentar kepada segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Tadi restitusi itu apa tadi? Sebelumnya memperbaiki Evaluasi. Oke, ya. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi, di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Jadi ketika kita menghadapi murid yang memiliki masalah, kita jangan langsung kamu kenapa gini ya, jangan seperti itu. Kita gali dulu, kita terapkan dulu segitiga restitusinya. Seperti pertama, nah ada yang namanya menstabilkan identitas. Terus ada yang namanya validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti itu. Next, Pak. Nah, untuk menstabilkan identitas, ciri-cirinya seperti ini, Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ciri-cirinya seperti berbuat salah itu wajar. Atau misalnya tidak ada manusia yang sempurna, ibu juga selalu berbuat salah. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Oh, nantinya ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari sebagai statement untuk menstabilkan identitas. Next, Pak. Nah, yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya dulu alasannya, ya. Ketika anak berbuat salah, kita tanya dulu alasan kamu kenapa seperti itu. Apa yang membuat kamu melakukan hal seperti itu? Otomatis digali. Nah, kita balik lagi tuh kepada kebutuhan. 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sambungkan. Pasti ada dia melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya, next, Pak. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi secara mendalam, motivasinya si anak itu secara dalam. Seperti apakah kamu ingat keyakinan kelas kita ketika kita menghadapi orang yang siswa yang melanggar tata tertib misalkan?
Misalkan ingat Bu, apa yang melanggarnya? Misalkan kedisiplinan, misalkan ada anak yang datang ke kelasnya terlambat, misalnya seperti itu. Nah, keyakinan kelas yang dilanggarnya adalah kedisiplinan. Seperti itu. Terus misalnya ada anak yang mencuri, misalnya barang temannya, keyakinan kelas yang dilanggarnya, misalnya kejujuran. Gitu. Nah, seperti contohnya yang kamu ingin jadi orang seperti apa ke depannya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Jadi kita lebih lagi nanti di kelas menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Next, Pak. Nah, ini terakhir kemarin saya kebetulan menerapkan segitiga restitusi kepada siswa saya. Ini sebagian dari tugas saya kemarin. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi kasus satunya adalah ketika pada jam pelajaran bahasa Inggris, murid yang bernama Jasmine Anak Pascal secara sembunyi-sembunyi makan di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Silakan Pak dilihat disimak dulu Bapak Ibu. Saya tutup dulu sampai di sini ya Bapak Ibu, karena waktunya mungkin sudah terlalu lama. Bila minopik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke acara yang keempat yaitu diskusi. Untuk diskusi dipandu sama Diskusi harus ada. ya. Mau aja enggak? Ya, bagaimana? Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Kita lanjut ke acara diskusi. Kita sepakat dulu ya diskusi paling lama untuk 20 menit aja ya, atau 10 menit lah. Atau kita batasi 3 pertanyaan aja. Kita atau bagaimana? 3 pertanyaan aja ya. Ada nggak pertanyaannya nanti? Ya, oke baik. Bapak Ibu supaya jadi misalnya Pak Egi ingin menanyakan satu topik, Pak Rida bisa menjawab atau Pak Rida bisa menanggapi. Jadi bukan dari kami saja. Baik itu aja. Untuk itu mari kita buka diskusi ini dengan membuka 3 pertanyaan ya. Maka siapa yang akan berbagi barangkali dari topik disiplin atau budaya positif? Maka Pak Egi, Pak Iban, Pak Gali, Pak Bu Cucu, 4 orang ya. Kita 4 orang ya. Pak Egi, Pak Iban, Bu Cucu, dan Pak Gali. Bu Nisa di Terima kasih kepada saya ini Direktur CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami mengenai program diseminasi tadi, saya nyimak mengenai teori kontrol. Yang saya simak atau yang saya pahami, teori kontrol itu menyarankan guru untuk tidak memaksa siswa melakukan hal yang tidak mau dia lakukan. Terkadang untuk mendisiplinkan siswa, guru itu memberikan sanksi dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera atau supaya siswa tersebut tidak mengulangi kesalahannya kembali. Hal tersebut itu menurut saya bertolak belakang atau berlawanan dengan teori kontrol. Yang ingin saya tanyakan atau kita bertukar nambah pikiran, bagaimana sikap kita jika ada guru senior yang berlaku seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu
Dedi. Atin. Pertama hukuman, kemudian yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Semuanya sudah dijelaskan, cuma ada ganjalan di sini. Tadi disampaikan ada sertifikat restitusi. Mohon silahkan ya sertifikat restitusi yang ada di sekolah satu. Ini saja. Jadi pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud dengan sertifikat restitusi khususnya di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PDIP untuk ini saya akan menanyakan mengapa adanya keyakinan kelas sangat penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga guru calon guru putra. Pertanyaannya mungkin cukup benar. Apakah yang didahulukan disiplin positif ataupun budaya positif? Yang didahulukan disiplin positif atau budaya positif? Jika budaya positif yang didahulukan, contoh yang harus diterapkan di sekolah kita tentang budaya positif itu harus seperti apa kepada anak didik ataupun para peserta didik ataupun kepada ya, mohon diperhatikan Bapak Ibu. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Kak Eki, Pak, menurut saya alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dari teori kontrol itu. Jadi kita bedah dulu apa yang dimaksud teori kontrol itu. Kita bedah dulu apakah tindakan itu bertolak belakang dengan teori kontrol atau tidak. Oke, dan statement dari Pak Egi yang mengatakan bahwa Tapi karena kita yang waktunya memang agak pendek dan ini masih ada tiga pertanyaan, jadi poinnya begini. Bagaimana sikap kita ketika ada guru yang masih melaksanakan yang bukan termasuk teori kontrol? Apakah teori kontrol itu apa aja itu? Apa aja? Ada yang menghukum, gitu kan? Ya. Teman, Ada teman, pemberi rasa bersalah. pemberi rasa bersalah. Manajer. Terakhir. Nah, apa yang teori kontrol? Bukan kayak gitu. Saya konfirmasi ulang untuk pertanyaannya dia, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk bentuknya sebuah budaya positif? Itu dulu. Baik. Di sini saya mencoba menjawab sebenarnya dengan adanya keyakinan kelas sangat penting. Jadi dapat menjadi budaya positif itu karena keyakinan kelas itu menciptakan dasar kepercayaan, rasa aman, dan juga saling menghormati antara guru dan siswa. Selanjutnya, ketika semua anggota
Bapak Ibu apa namanya mau di closing atau ada lagi? Closing itu ya. Ada perwakilan 2 orang dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk refleksi kegiatan hari ini, mohon nanti direkam. Untuk diskusi mungkin dari saya sendiri dari Pak Ananya itu juga mewakilkan yang penting kalau acara di kombinasi ini sudah terpenuhi semua makanya ya kita akan mengingat sudah ada NU dan sebagainya mungkin itulah Ya, ya, terima kasih Bapak Ibu. Kabutnya kabut mas. Mas Adi ya, terima kasih ya Bapak. Nanti aja ditutup doa aja. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan terakhir mari kita refleksikan bersama-sama kegiatan hari ini. Untuk itu barangkali ada yang mau merefleksikan kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya diberi kesempatan untuk merefleksikan apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh rekan-rekan CGP pada hari ini. Seperti yang tadi disampaikan bahwa pada refleksi ini, yang pertama alhamdulillah sekali saya merasa beruntung menjadi bagian dari berbagi praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman CGP yang pada hari ini sharing mengenai materi tentang budaya positif ya. Alhamdulillah sekali saya merasa beruntung sehingga banyak sekali ilmu yang saya dapatkan pada hari ini. Dan itu alhamdulillah khususnya untuk saya akan sangat bermanfaat sekali ya. Perasaan saya sangat bahagia sekali karena apa? Karena banyak hal baru yang saya temukan yang sebelumnya tidak saya ketahui dan hari ini saya menjadi bagian dari berbagai praktik baik ini sehingga banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan ya. Yang diantaranya ilmu-ilmu tentang tadi yang segitiga restitusi, apa itu budaya positif, di bawahnya ada lagi disiplin positif, bagaimana cara untuk menerapkan keyakinan kelas, lalu banyak lagi penemuan-penemuan baru, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari sharing teman-teman CGP pada hari ini. Dan untuk kedepannya, insya Allah saya juga teman-teman ibu guru, bapak guru yang sudah hadir pada hari ini, insya Allah akan berusaha untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat atau kami dapat dari berbagai praktik baik ini untuk dapat kami aplikasikan kepada murid-murid kita di SMP sekolah kita yang tercinta ini, SMP Negeri 1 Ciwaru. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mengenai materi diseminasi budaya positif. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya refleksikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengundang saya mengikuti acara diseminasi budaya positif. Terus yang selanjutnya, setelah mengikuti kegiatan ini, banyak ilmu-ilmu yang didapat mengenai cara penanganan di sekolah, khususnya menerapkan budaya positif dan disiplin positif. Saya jujur tadi menemukan hal-hal yang baru. Ada yang dinamakan segitiga restitusi, terus mengenali kebutuhan manusia, terus apa tadi ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Jujur restitusi itu saya baru mendengar, karena kalau dari tahap ketiga tahap itu saya di tahap kedua konsekuensi. Terus selanjutnya masalah keyakinan kelas. Sejujurnya keyakinan kelas 1 tahun belakang saya sudah menerapkan keyakinan kelas, tetapi solusinya mungkin yang sedikit keliru. Kan harusnya ada yang dinamakan segitiga restitusi.
Tapi ya saya solusinya masih yang dulu, seperti ada hukuman, ada konsekuensi seperti itu. Terima kasih banyak, ilmu yang didapat saya akan aplikasikan di sekolah saya. Satu lagi, apalagi saya selalu berhadapan dengan siswa-siswa dengan berbagai macam kasus dan karakter anak yang berbeda-beda. Sekali lagi terima kasih dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.